Insyaallah kembali kita melanjutkan sirah nabawiyah. Masih kita berbincang tentang kejadian-kejadian pada pertemuan yang lalu, beberapa perkara-perkara penting yang terjadi tatkala berkibarnya ataupun terjadinya perang Uhud. Di antaranya adalah terbunuhnya seorang yang dikenal di negeri Arab tatkala itu yang bernama Ka'ab bin Ashraf, yaitu orang yang sangat besar cacian dan kebenciannya kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa kejadian berikutnya, di antaranya peperangan kecil yang dilakukan oleh Zaid bin Harisah atas perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengganggu kafilah dagangnya orang-orang Quraisy sehingga semakin tidak berdayanya orang-orang Quraisy. Kemudian pernikahan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum, anak Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga pernikahan Rasulullah dengan Hafsah anaknya Umar, dan juga terakhir di bulan Ramadan sebelum terjadinya perang Uhud, Nabi SAW di tahun kedua Hijriah menikah dengan seorang wanita yang mulia, Ummul Mukminin, yang bernama Zainab binti Husaimah. Itu yang dikenal dengan Ummul Masakin, yaitu ibunya orang-orang miskin, karena beliau sangat gemar dan suka untuk bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki suatu topik, yaitu perang Uhud. Bagaimana terjadi perang Uhud dan kapan terjadinya? Adapun terjadinya perang Uhud terjadi pada nisfu min Syawal, pada pertengahan bulan Syawal, hari Sabtu. Tepatnya pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal. Jadi perang Badar terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, dan perang Uhud terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, yaitu tepatnya 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan setelah itu jadinya perang Uhud. Adapun sebab terjadinya perang Uhud, karena disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy kala itu mereka merasa sangat malu dengan kekalahan yang dialami oleh mereka. Karena mereka merasa orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang topnya, kafilah Arab, orang-orang topnya orang Arab. Mereka orang-orang yang menjamu tamu, mereka orang-orang yang menghuni di Mekah, yaitu di tempat yang mulia, karena di situ ada Ka'bah, Baitullah. Maka mereka merasa seolah-olah reputasi mereka sudah hilang. Bahkan sulitnya mereka untuk berdagang dengan Syam, yang itu mereka lakukan selalunya. Karena memang mayoritas penghasilan mereka adalah dari berdagang. Maka mereka merasa sangat mengganggu dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kemudian juga di antaranya yang membuat mereka sangat malu, yaitu matinya pembesar-pembesar mereka, yaitu tewasnya pembesar-pembesar orang-orang hebat di antara mereka seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan banyak yang lain-lain yang tewas. Tak kalah perang Badar tersebut ini membuat mereka sangat pilu. Bahkan tak kalah mereka kalah dalam peperangan tersebut, mereka pulang ke Mekah dan mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang boleh menangis. Artinya mereka menahan tangisan-tangisan mereka, jangan sampai tangisan-tangisan mereka tersebut didengar oleh kabilah-kabilah yang lain yang bukan suku Quraisy, yang membuat akan hinanya mereka. Namun ini membuat mereka sangat sangat tertekan, dan bahkan juga mereka merasa bagaimana bisa tim ataupun anggota perang yang berjumlah 1.000 orang bisa dikalahkan dengan 300 orang, yaitu timnya Nabi Muhammad. Ini membuat mereka malu, kalah dengan 300 orang melawan 1.000 orang. Subhanallah. Akhirnya mereka pun bersepakat. Akhirnya mereka ini nggak bisa seperti ini, nggak boleh seperti ini terjadi. Kita harus melawan. Akhirnya mereka bersepakat semuanya untuk mengadakan serangan balik, untuk bagaimana cara untuk kita hancurkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Karena mereka merasa kita hebat, kita kaya. Dan ini gagasan ini diantaranya adalah digagas oleh Safwan bin Umayyah, yaitu anaknya Umayyah bin Khalaf. Safwan ini bapaknya meninggal, yang dibunuh oleh Bilal. Umayyah bin Khalaf itu budaknya, majikannya Bilal. Jadi penggagasnya diantaranya adalah Safwan bin Umayyah, dan diantaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini pun anaknya Abu Jahal. Setelah yang
Dan di antaranya juga Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ini karena di perang Badar, dia tidak ikut perang Badar karena Abu Sufyan berdagang ke negeri Syam. Dan tujuan perang Badar di awal-awal sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi SAW tidak niat sebenarnya perang. Bahkan para sahabat takut untuk perang ya, di awal-awal karena mereka inginkan adalah kafilah dagangnya Abu Sufyan agar mereka bisa mengambil harta-harta ya, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan selamat. Namun Abu Sufyan menyampaikan surat. Akhirnya datanglah kabilahnya Abu Jahal dan orang-orang yang berjumlah 1.000 orang untuk bertemu di Badar dengan pasukan muslimin, dan kisahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mereka pun membuat kemakarannya. Mereka bersepakat, dan tentu saja tak kala kita menyebutkan tentang peperangan, maka perang ini tidak ada yang tidak butuh biaya. Ya. Kalau seandainya kita bercerita di zaman hari ini, bagaimana Amerika saja sampai ditolak oleh parlemennya, bahkan bisa saja pemilihan umum Trump itu ya, tidak dipilih lagi karena memang biaya untuk perang ini besar. Kalau seandainya ada negara setahun 2 tahun mungkin perang terus, maka bankrupt, bisa chaos negara tersebut. Bisa hancur. Biaya yang dikeluarkan sangat banyak. Ya. Akhirnya mereka bersepakat untuk harta-harta keuntungan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang tak kalah dibawa keuntungan yang mereka bawa dari hasil keuntungan dari kota negeri Syam, maka semua harta-harta tersebut yang milik orang Quraisy agar digunakan untuk nafkah peperangan, biaya peperangan. Dan harta tersebut subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, sangat banyak. Ternyata tidak hanya orang-orang muslimin pun berinfak. Nah, di sini. Dan orang-orang non-muslim pun mereka berinfak. Seandainya orang muslim berinfak untuk Allah dan Rasulnya, untuk agama Islam, dan orang-orang yang non-muslim ya, yang tidak suka, yang benci dengan orang Islam, juga mereka menginfakkan hartanya namun di jalan tauhid, jalan syaitan, jalan iblis ya. Akhirnya mereka menginfakkan. Makanya ada ayat walladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, walladzina yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, thumma yunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun, walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Ini orang-orang yang berinfak untuk liyasuddu an sabilillah. Turun ayat Al-Qur'an. Untuk ya liyasuddu an sabilillah, untuk membuat jalan-jalan Allah tersebut ya, untuk menghancurkan kaum muslim. Sampai hari ini ada masih gencar ya, ulama-ulama kan sebagian kalau kita ceritakan tentang politik. Tapi Allah artinya banyak misionaris sebelum kedatangan Islam sudah ada. Dan itu mungkin sampai hari ini kita lihat bagaimana tak kalah tsunami di Aceh di awal-awalnya cepat sekali orang-orang muslim sebagian memang mereka punya misi, mereka liyasuddu yunfiquna amwalahum, mereka berinfakkan bagaimana cara untuk memurtadkan orang-orang Islam. Nah ini terjadi. Kalau Islam lengah, tidak sepakat, tidak langsung membantu orang-orang muslim, tak kalah banjir, tak kalah gempa, tak kalah bencana alam, maka orang-orang muslim akan cepat datang, dan mereka memang tujuannya seperti itu. Jadi sama-sama saingan berdakwah. Satu dakwah tauhid, satu dakwah Allah. Maka orang muslim harus kuat, ya, punya dana yang banyak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, adapun besarnya keuntungan ataupun harta yang mereka bawa, ya, yaitu diantaranya adalah alfa ba'ir, yaitu 1.000 unta. 1.000 unta. Kalau satu unta harganya kita katakanlah 100 juta, 1.000 berarti berapa? 10 miliar. Ya, kalau 1 miliar, 10 miliar. Kalau 1.000 ya, betul ya? Semua. Kalau satu aja unta 100 juta, nanti kalau 10 kan 1 miliar. Satu 10 juta, 100 juta. Iya, 1 miliar. Kalau 1.000, 10 miliar. Duitnya banyak sekali. Perang tanggung-tanggung. Wal mal 50.000 dinar, dan mereka membawa juga keuntungan emas sebesar 50.000 dinar. 50.000 dinar, satu dinar di zaman tersebut 4,5 gram emas, sama dengan kira-kira 200 kilogram emas yang mereka bawa. Ya. Kalau kita konversikan dengan uang
sekarang, yaitu 1 gram emas sekitar 1,6 juta. Artinya ada sekitar 320 miliar tambah 100 miliar, jadi sekitar 400 hampir 500 miliar. Di zaman tersebut yang masih kita katakan nggak pakai nuklir, nggak pakai apa, nggak pakai pesawat, tempur dan lain-lain semua. Ini banyak sekali itu. Nah, mereka berinfak ya dengan cara untuk mengalahkan kaum muslimin. Nah, tak kala mereka mulai ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah, tentu kaum muslimin tidak mengetahui hal tersebut di awal-awalnya. Namun kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ada seseorang yang dia di zaman yang dia masih main di Madinah sama kawan-kawan, mereka masih mabuk bareng. Artinya di waktu ini belum penghalaman khamar secara total. Ya, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, artinya seorang sahabat akhirnya ini mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang-orang musyrikin hendak menyerang. Dan nanti ada kisah tersendiri dari Abbas yang mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya mereka pun mendatangi orang-orang agar semua ikut berperang, semua ikut berperang. Bahkan mereka ingin mengompor-ngompori ya, memotivasi orang-orang selain Quraisy juga untuk ikut berperang. Bagaimana kita kalahkan orang-orang orang-orang muslimin di Madinah. Maka di antara yang mereka datangi adalah Abu Azzah al-Jumahi. Abu Azzah al-Jumahi ini kita sudah sebutkan kisahnya pada pertemuan yang lalu. Abu Azzah ini ikut perang Badar. Abu Azzah ikut perang Badar. Dia seorang yang sangat pintar bersyair. Ya, kalau di zaman ini ya, orang yang paling istilahnya ini selebriti lah, ataupun selebgram ataupun apa ya, artinya orang yang memang dia punya terkenal ya, bahkan video-videonya diikuti misalkan ya. Nah, di zaman tersebut dia orang yang sangat dikenal dengan syair-syairnya. Orang-orang mengenal dia orang, dan dia dahulu sangat suka mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW melalui syair-syairnya. Nah, dia ikut perang Badar dan ditangkap, kemudian dia dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW karena dia tidak punya duit, dia miskin, mutebus, tidak ada duit. Ya, dibebaskan oleh Nabi tanpa ada syarat tadi. Nah, sebelum dibebaskan, itu para sahabat diantaranya berkata, ya Rasulullah, biarkan saya patahkan giginya supaya dia tidak bersyair lagi untukmu. Dia tidak menandungkan syair-syair ataupun yang membuat engkau merasa terhina. Artinya biarkan saya patahkan gigi baru kita lepaskan. Patahkan gigi, ngomong nggak bisa ngomong lagi. Jangan, kata Nabi jangan. Tapi kata Nabi SAW, wahai Abu Azzah di perang Badar. Ini sudah kita sampaikan ceritanya pada pertemuan yang lalu. Seandainya saya bebaskan, kamu ada syarat. Ya, karena dia bilang, ya Rasulullah, engkau orang yang baik ya Rasulullah. Engkau tahu aku nggak ada duit, nggak bisa aku tebus bagaimana anak-anak perempuanku, siapa yang menjaga kalau aku tidak engkau hidupkan. Berikanlah aku kebebasan, engkau orang yang mulia, engkau orang yang baik. Kita ini saudara semua, kita sama-sama Quraisy ya Rasulullah. Tapi sayang akhirnya Nabi bebaskan. Tapi syarat Abu Azzah, jangan pernah ikut lagi untuk menyerang kami. Artinya jangan pernah ikut perang dengan kami, jangan pernah menandungkan syair-syair yang memprovokasi kami. Maka datanglah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini termasuk mengganti Abu Jahal. Jadi dia datang kepada Abu Azzah, ya, karena dia perlu nih orang yang pandai berbicara, ya, yang syair-syairnya itu bisa merangsang, ya, menyemangati orang-orang untuk ikut berperang. Maka kata Sofwan, ya Abu Azzah, innaka mru'un syair. Wahai Abu Azzah, engkau adalah orang yang pandai syair. Fa'inna bilisanik fakhruj ma'ana, ya. Maka ayo, bantulah dengan lisanmu, dengan lidahmu itu kamu bantu peperangan, ya. Kamu enggak ada duit, enggak masalah. Ya, ikut fakhruj ma'ana, keluar dengan kita untuk menyerang Muhammad. Fa'aba. Maka Abu Azzah pun tidak mau. Dia tidak mau. Dia berkata, "Manna alayya Muhammadun yauma Badrin." Sesungguhnya Muhammad telah memberikan aku kesempatan pada hari Badar, dia tidak membunuhku. Wa ahadtu la udhahiru alaihi aduwan abadan, dan aku telah berjanji kepadanya aku tidak ikut-ikutan untuk menyerang Nabi Muhammad selamanya. Katanya. Wa ana abi lahu bima ahadtu alaihi, dan aku akan menepati janjinya. Aku enggak mau ingkar janji, aku khawatir. Aku telah janji dengan Muhammad. Karena orang Arab ini biasanya dia enggak berkhianat. Antara akhlak orang Arab yang terbaik, ya,
zaman jahiliyah itu mereka tidak pernah mengingkar janji. Makanya Nabi ketika kita ceritakan di awal-awal hijrah yang menyewa seorang yang bernama Abdullah bin Uraik ini musyrik. Padahal kalau dia beberkan rahasia dia akan dapat 100 ekor unta, namun mereka kerja. Ya, masalah musyrik lain. Ya, dia ingin menemani Nabi dalam perjalanan maut melalui jalan-jalan setapak dari selatan ke utara, maka dia tetap tidak membeberkan berbahaya. Oleh karenanya dikatakan para ulama boleh-boleh saja kita bersahabat ya, bermuamalah dengan orang non muslim kalau memang mereka terkenal siqah, amanah, jujur, maka tidak apa-apa. Lalu kata Safwan, wahai Aba Azza, ukhruj ma'ana walakallahu alayya in raja'ta an uhnik. Wahai Aba Azza, demi Allah, kata Safwan. Safwan ini subhanallah, ini udah ada hilang Abu Jahal, dia masih ada. Ya, masih ada penerusnya. Jadi Abu Jahal yang meninggalkan penerusnya. Ya, bapaknya juga seperti itu. Wahai Abu Azza, demi Allah, ayo ikut bersama kami. Kalau engkau selamat, ikut bersama kami, dan engkau selamat, artinya kita menang dalam perang, engkau tidak kalah, ya engkau kembali ke kota Madinah, uhnik. Aku akan membuat engkau menjadi orang kaya di kota Madinah. Kita orang menggiur. Kalau biasanya orang tidak punya duit itu ditawarin itu kamu. Ya. Uhnik, aku akan jadikan engkau salah satu orang terkaya di kota Madinah. Kata Sofwan di rumah ini orang kaya, bapaknya pun orang kaya. Tajir istilah hari ini, memang anaknya orang kaya, hartanya sangat berlimpah. Dan di antara harta yang paling banyak dibawa oleh Abu Sufyan itu di antara harta Sofwan di rumahnya, itu hartanya bapaknya lumayan besar. Maka kata Sofwan, wa in usibta an aj'ala banataka wa amanati. Kalau seandainya engkau pun mati, ya, engkau tewas dalam peperangan bersama Muhammad, maka anak-anak perempuanmu tidak usah khawatir. Anak-anak perempuanmu akan aku jadikan seperti anak perempuan aku sendiri. Yusibunna ma asabahunna min usrin wa yusrin. Kalau kami lagi senang, sama-sama senang. Kalau kami lagi kurang banyak harta, kita sama-sama. Artinya anak perempuanmu sama seperti anak perempuanmu. Ditawaran. Biasanya seorang bapak tentu yang dipikirkan tak kalau dia meninggal anak-anaknya pasti. Anak ya, bagaimana anak-anak nanti ya, kalau dia meninggal. Ini sesuatu yang wajar. Bagaimana kalau kita ceritakan politik ya, tak kala seorang koruptor di Indonesia dulu, ya, saya tidak sebutkan namanya, mungkin tahu sendiri, yang pergi sampai ke Kolombia ditangkap, tapi tak kala diancam dengan anak-anaknya dan istrinya, akhirnya pulang. Karena ini berat, yang diancam ini anak-anakmu, istrinya baru 18 selesai dia pulang, tangkap, takut memang. Kalau belajar, tidak masalah. Silakan keliling-keliling. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja Abu Azza. Akhirnya Abu Azza pun sepakat. Tadi udah janji Imam Muhammad, Nabi Muhammad enggak akan ikut menyerang. Akhirnya dia pun ikut karena tawaran menggiurkan. Kalau selamat menjadi salah satu orang berkaya di kota Mekah. Kalaupun dia meninggal, anak-anaknya aman, selesai. Udah ngapain? Hidup panjang umur tapi miskin terus. Memang mereka jadi subhanallah, dia ikut akhirnya apa yang ditawarkan oleh Sofwan bin Umayyah. Fakharaja Abu Azzah wa Musafi bin Abd Manaf wa Hubairah bin Abi Wahab yastaghfiruna Bani Kinanah. Ya, akhirnya mereka pun dan beberapa tokoh-tokoh syair yang hebat-hebat di zaman tersebut ya, membuat syair-syair untuk semua orang semangat, kita balas. Ya, di antaranya Musafi bin Abd Manaf, Hubairah bin Abi Wahab, mereka semua tokoh-tokoh yang pandai dalam bersyair. Ya, ini perlu dibawa, ada orang-orang seperti ini ya. Karena di zaman tersebut ya, dengan syair itu semangat untuk berperang, berkobar. Di antara yang ikut perang juga yaitu seorang budak yang bernama Wahsy. Siapakah Wahsy? Wahsy ini adalah seorang budak miliknya Jubair bin Mut'im. Karena gulaman Habasyiyah, dia orang berkulit hitam, orang Habasyah, Ethiopia. Wahsy. Wa kana yaqdhibu bil harbah. Ya, dia adalah orang yang sangat pandai memanah. Ya, pakai tombak memanah itu pintar sekali. Budak Ethiopia, orang Afrika. Maka di antara cita-cita seorang budak, dia adalah cita-citanya merdeka. Ya, budak ini di zaman dahulu ini cita-citanya merdeka. Makanya ada budak istilahnya Bugatti.
seperti Salman. Mukatib ini Salman Al-Farisi. Jadi budak kalau dia mau merdeka, dia minta sama majikannya, wahai majikan, harga saya berapa? Majikan yang terkadang memberikan harga yang fantastis, mungkin bisa saja dia tidak mampu. Namun kalau dia mau ingin membebaskannya dengan taksi, dengan kredit, maka si majikan ini senang sebenarnya. Makanya di antara amalan yang terbaik yaitu adalah membebaskan budak zaman tersebut. Faku raqabah, ya, au it'am fi yawmin dhi masghaba, kasih makan orang miskin, ya, orang-orang yang dalam kelaparan pada hari yang sangat sulit. Ya, waktu Covid dulu orang-orang yang kasih makan orang itu luar biasa. Ya. Nah, ini di antara amalan yang terbaik yang disebutkan dalam surah Al-Balad. Nah, kata Jubair bin Mut'im, sesungguhnya dalam perang Badar tersebut tewasnya Tu'aimah bin Ali. Tu'aimah bin Ali ini adalah pamannya Jubair bin Mut'im. Kata Jubair bin Mut'im kepada budak Wahsy tersebut, wahai Wahsy, sesungguhnya di perang Badar itu pamanku Tu'aimah dibunuh oleh pamannya Muhammad yang bernama Hamzah. Nah, engkau ikut perang. Kalau engkau mampu dan bisa membunuh Hamzah, fa'antahur, engkau akan bebas. Ini tawaran yang menunjukkan udah nggak ada dia apa dia nggak ikut perang, nggak ada istilah dia Islam membela suku Arab, nggak ada, dia muda, nggak ada urusan, dia ingin merdeka, ya, dia ingin merdeka, mau kemana terserah dia, kembali ke Ethiopia terserah dia, karena dia mungkin ditangkap sebagai budak, ya. Nah, inilah dia diantaranya yang ikut perang, dan tentu nanti dia yang termasuk yang akan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia memang tujuannya tidak untuk berperang, dia memang mengintai di mana Hamzah. Yang disitulah dia akan tobat Hamzah. Misalnya nanti kita akan sampaikan pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya berangkatlah pasukan musyrikin, ya, orang-orang Quraisy musyrikin berangkatlah mereka dengan orang-orang Arab lainnya dari Bani Kinanah, Tihamah untuk berliharbi Rasulullah SAW untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Maka di antara ini ikut juga yaitu Abu Amir Al-Fasik namanya. Seorang yang bernama Abu Amir Al-Fasik, digelar Al-Fasik karena dia orang fasik, ya, orang yang nggak bisa dipegang kemananya, ya, orang yang pura-pura suka sama Islam, ya, Abu Amir Al-Fasik dikenal. Dia adalah seorang ataupun bapak dari seorang yang bernama Hamzalah Ghasilil Malaikah. Hamzalah ini sahabat Nabi. Jadi subhanallah, Islam, kadang anaknya Islam, bapaknya Islam. Anak Islam, bapaknya Islam. Dan Hamzalah inilah nanti kisahnya akan kita sampaikan, yaitu seseorang yang dimandikan oleh malaikat. Karena dia suatu peperangan, dia pernah ikut dalam suatu perang, dia tidak sempat mandi junub, dan di malam tersebut dia baru menikah, kemudian berhubungan badan dengan istrinya. Besok, ya, kemudian langsung datang perang, dia tidak sempat mandi junub. Kemudian tak kalah dalam medan peperangan dia langsung meninggal, ya, tidak sempat mandi. Maka Nabi SAW sampai menutup matanya karena kayak Rasulullah SAW melihat Hamzalah dimandikan oleh para malaikat. Luar biasa. Jadi tidak sempat mandi junub, langsung ikut perang. Dan misalnya pada peperangan yang akan datang yang nanti jelas ke depan. Nah, sedikit lagi hadirin yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya dari Abu Amir Al-Fasik ini ada sekitar 50 rajulan, 50 orang yang ikut lagi. Fatajamma'a li Quraisy 3,000 muqatil. Akhirnya jumlah orang Quraisy yang ingin menyerang Nabi Muhammad SAW jumlahnya adalah 3.000. Jadi 2 kali lipat lebih banyak. Kalau perang Badar 1.000 orang, ini 3.000. Jumlahnya berjumlah 3.000. Fihim 700 dirdara, ya, dari, ya. Di antaranya adalah 700 baju perang. Ada orang yang memakai baju perang yang memang lengkap, yang mungkin tertutup semua di baju perang, 700 orang. Jadi semua orang waktu di zaman tersebut tidak kaya semua. Nah, baju perang ini enggak semua orang punya baju perang. Ya, zaman dahulu itu baju perang bisa dijual, harganya fantastis. Yang bagaimana kita sebutkan Ali bin Abi Thalib, kala dia menikah tidak punya harta kecuali dirham, kecuali baju perang. Dan itu cukup untuk membuat walimah dan acara-acara yang lainnya dan hantaran ataupun biaya-biaya yang lain. Nah, dari 3.000 peserta yang ikut perang Uhud tersebut dari kabilah kaum musyrikin dan 700 yang memakai baju perang. Ini mereka sangat lengkap. Ini perang kedua ini mereka lengkap sekali. Ya, jadi memang mereka sudah semangat bagaimana cara mengalahkan Muhammad. Wa kana ma'ahum mi'ata farsin, dan 200 pasukan berkuda. Ini enggak seimbang juga dengan pasukan muslimin.
Dan di antara trik yang mereka lakukan kemudian, yaitu mereka membawa di antara petinggi-petinggi mereka membawa istri-istri mereka. Nah, ini siasat yang aneh. Ya, kali ini istri-istri mereka dibawa. Biasanya istri-istri tinggal di kota. Kali ini mereka membawa istri-istri mereka. Ya, di antaranya apa? Di antara hatta la yafirru, supaya pembesar-pembesar mereka itu enggak lari. Kalau seandainya kalah mereka enggak patah balik, maka mereka terus maju. Mereka malu dengan istri-istri mereka. Ini kita harus menang sampai darah penghabisan. Dan tugas istri, di antaranya waktu itu disebutkan mereka adalah ma'ahunna al-gufuf wal khumur. Ya, mereka membawa rebana-rebana, joget-joget, ya khumur, dan membawa khamar-khamar. Ibu semangat nih. Ya, gitu, terburu mereka tugasnya menangis-nangis. Ya, subhanallah. Ya. Makanya ibu-ibunya nangis-nangis kalau sama bapak. Kalau sering nangis-nangis, bapak terpengaruh. Wah, ini cowok jumpa dengan nanya mata. Terpengaruh. Kadang-kadang terpengaruh Pak. Tahu Pak, saya kadang-kadang mau Pak. Ya enggak mau rencananya. Tapi Pak, mau mana lagi orang itu bandera. Ini ubah ini yang mata terkadang. Bukan di sini. Terkadang seperti itu. Ya pengaruh, bukan istri sangat pengaruh. Maka akhirnya ya mereka pun semangat. Di antaranya yang membawa istri yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa istri ya, karena dia pemimpin perang yang bernama Hind binti Utbah bin Rabi'ah. Ini pun Hind ini Utbah yaitu bapaknya meninggal di perang Badar. Jadi semua orang kecewa semua. Mereka ini membalas dendam. Dan di antaranya yang membawa istri Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Dan istrinya Ummu Hakim bin Al-Haris bin Hisham tewas di perang Badar. Kemudian Khalid Talha bin Abi Talha bin Sulafah bin Sa'ad Sulafah. Kemudian istrinya Safwan bin Umayyah Barzah binti Mas'ud As-Saqafiyah. Ya, kemudian keluar juga istrinya Amr bin As. Amr bin As belum muslim waktu itu. Yang bernama Raifah binti Munabbih Al-Hajjaj. Dan jumlah wanita yang hadir tak kala itu ini orang-orang wanita-wanita yang terpandang, wanita-wanita yang hebat, ya, wanita-wanita yang punya kedudukan, orang-orang kaya. Jumlah mereka sekitar 15 orang. Jadi dari 3.000 itu ada wanita 15 orang yang tugas mereka adalah bersenandung, menangis-nangis, bawa rebana, ya. Mereka semangat-semangatin bagaimana orang-orang untuk berperang melawan Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir yang ingin kita sampaikan, wakanatil qiyadah ammah, dan pemimpin pasukan, ya, pemimpin umum pasukan tak kala itu adalah dipegang oleh Abi Sufyan bin Harb. Wa qiyadatul fursan Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid belum Islam. Kalau kita ceritakan luar biasa Khalid bin Walid. Bagaimana dia setiap peperangan yang dia ada selalu menang. Tak kala dia musyrik, ya, di perang Uhud ini dia subhanallah luar biasa. Tapi tak kala dia masuk Islam, dia meninggal, dia selalu menang. Ya. Makanya digelar nanti Saifan min Suyufillah, ya, pedang-pedang Allah. Namun begitunya dia ikut peperangan Nabi Muhammad SAW. Nanti pada pertemuan yang akan datang. Namun dia meninggal bukan dalam medan peperangan, tapi dia meninggal dalam kesulitan. Itulah. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kamu tidak tahu di mana kamu meninggal. Walaupun dia selalu meninggalnya ternyata di kasur, bahkan dia sampai menangis tak kalah di ajalnya. Amal liwa, adapun bendera dipegang oleh Bani Abdillah. Abdillah ini sesepupuan kakek Nabi. Nah, jadi memang bendera dipegang oleh Abdillah. Jadi pemimpin bendera utama dipegang oleh pemimpin umum dipegang oleh Abu Sufyan. Kemudian bendera pasukan berkuda dipegang Khalid bin Walid, dan bendera umum, bendera Quraisy, ya, dipegang oleh Bani Abdillah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah SWT, mungkin cukup di sini, ya. Karena waktu, maka insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang bagaimana kabar kedatangan orang-orang Quraisy Mekah yang menyerang Nabi Muhammad SAW, akhirnya dibeberkan oleh Abbas. Kemudian bagaimana persiapan kaum muslimin, apakah mereka bertahan di kota Madinah ataukah mereka juga ikut bergerak, ya, keluar dari kota Madinah. Nah, kisahnya insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita dengan mendengar, menyaksikan kisah peperangan Nabi Muhammad SAW, karena disitulah munculnya iman. Ya, bahkan Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, "Kunna nu'allam," kami diajarkan tentang peperangan Nabi Muhammad SAW sebagaimana
orang-orang tua kami dahulu mengajarkan Al-Quran. Karena di sini ada tauhid, ada keimanan, ada akhlak yang mulia, ya, bagaimana perjuangan dan jasa-jasa mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Ya, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allahnya dan mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.